Hai guys, welcome back di video aku. Hey, it's me. Kali ini aku mau make up karena aku gabut, sangat-sangat gabut. Sebelumnya kalian bisa lihat muka aku jerawatan. Begitulah muka aku, tekstur muka aku tuh, aduh, macam begini. Jadi sembari aku make up, aku mau cerita tentang pengalaman aku selama kuliah. Walaupun aku masih kuliah ya guys, semester 8, semester akhir. Jadi pertama make up kita pakai primer, aku pakai Diwan ya, mereknya Diwan, nampak kali ya. Nah itu pokoknya. Ini tipis-tipis aja, setipis sangge. Sekali. Kita pakai ini. Jadi aku juga mau cerita guys. Jadi awalnya aku kuliah di Rokanhulu, Riau, Pekanbaru ya kalau nggak tahu, Universitas Pasir Pengarayan namanya. Aku kuliah di Universitas Pasir Pengarayan, Rokanhulu, Riau ya, Pekanbaru. Jadi awalnya sebenarnya aku nggak mau kuliah karena aku waktu mendaftar SBMPTN, SNMPTN, PBUD nggak lolos ketiga-tiganya guys. Selanjutnya pakai ini, pakai tema. Nggak lolos ketiga-tiganya, jadi aku bilang sama mamaku kalau aku nggak mau kuliah, aku mau kerja aja. Sudah sakit hati 3 kali ditolak, nggak diterima. Aku bilang sama mama, dan pada akhirnya aku dicek sama teman aku. Nih ya guys, perbedaan apa ya? Dicek sama teman aku, dia nanya gimana PBUD-nya, SNMPTN-nya lulus nggak? Terus aku bilang enggak, aku nggak mau kuliah lagi. Dan ternyata dia bilang, sini kuliah aja di sini di Universitas Pasir Pengarayan dekat, jadi bisa pulang balik ke rumah. Terus aku penasaran kan, Universitas Pasir Pengarayan, perasaan nggak ada deh universitas di Rokanhulu. Itu karena aku adalah anak rumahan, tidak tahu sama sekali ada universitas. Selama aku lahir baru lulus itu aku tahu. Dan pada akhirnya aku bilang sama mak aku jadi kuliah tapi di Universitas Pasir Pengarayan ini di Rokanhulu. Baru mak bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting kuliah. Dan aku kuliah pada waktu semester 1 aku nggak niat mengambil beasiswa, maksudnya nggak niat mencari beasiswa ya. Karena aku kan pertama itu daftar di Universitas Pasir Pengarayan itu di gelombang ketiga. Jadi di gelombang ketiga itu sudah tidak ada namanya beasiswa. Seharusnya di pendidikan, di jurusan pendidikan itu ada namanya beasiswa EduGrant, potongan 500.000 uang kuliahnya. Tapi aku nggak dapat lagi karena aku udah daftar gelombang ketiga. Setelah itu aku berpikiran orang tuaku itu mampu menguliahkan aku tanpa mencari beasiswa, karena beban orang tuaku cuma aku yang kuliah. Yang lainnya abang-abangku, aku udah kerja, terus adik-adikku masih SMP saat itu, jadi niat sama sekali ngambil beasiswa. Ternyata adalah teman mamaku main-main ke rumah, tau lah mama kan menggosip, anaknya pasti yang ceritakan kan. Sekali bedanya. Jadi saat itu mamaku sama mamanya siapa lah kawannya itu kan cerita, anakku itu ya kuliah, dia bisa dapat beasiswa, terus ngirim juga sama aku, bahkan aku nggak pernah ngirim uang sama dia, uang jajannya nggak pernah juga aku bayar UKT-nya, tapi bisa anakku bisa kuliah, bahkan dia bisa mengirim sama aku, adik-adiknya juga bisa dikasih uang jajan. Jadi kan itu sebenarnya panas di kuping kita kan, awak yang masih beban kayak gitu, masih semester 1 udah diceritainnya kayak gitu, seakan beban jadi sama kita. Jadi aku berniat di situ ingin mengambil beasiswa ya. Tunggu dulu ya. Terus pas semester 2 bukalah pendaftaran beasiswa Pertamina. Di situ namanya beasiswa Pertamina, lumayan juga ya. Uang kuliah ditanggung 3 juta, terus uang saku dikasih 500.000 per bulan saat itu. Untuk semester 2 2019 ya. 2019 ya. Aku angkatan 2019. Jadi saat itu aku mendaftar, nekat daftar tanpa adanya teman. Jadi aku dulu orangnya nggak suka berorganisasi, ceritanya nggak suka berorganisasi, dan nggak suka juga banyak teman. Apa adanya aja, siapa yang mau buka mau, kalau nggak mau, aku cakapinya duluan. Akhirnya aku nekat daftar. Ya awalnya semangat kan, wih ini dapat beasiswa ini kayaknya. Aku coba daftar beasiswa itu, terus nggak lolos di tahap administrasi berkas. Nggak lolos di berkas itu kan guys. Di situ aku galau, ceritanya galau. Karena kan mau pamer sama orang-orang, maksudnya kalau aku tuh bisa seperti anak-anak mereka gitu. Dan karena tujuanku itu udah salah, Tuhan tidak mengizinkannya. Oke, lanjut lagi. Tapi di dalam kerinduanku itu aku pengen dapat beasiswa, pengen sekali biar tidak menjadi beban. Walaupun dibilang orang tuaku itu sebenarnya sanggup mengkuliahkan aku gitu loh, tanpa aku ngambil beasiswa pun sanggup sebenarnya, karena cuma aku bebannya kedua orang tuaku. Terus itu
lanjutlah di semester, dia kan beasiswa pertamanya itu buka setiap tahun. Nah di semester 4 aku daftar lagi guys, tetap nekat. Tapi di semester 4 aku sudah ada organisasi, yaitu DPM dan HIMA pertama baru DPM. Lalu ada juga namanya KMK, Kumpulan Mahasiswa Kristen. Aku udah ada organisasi beberapa lah kan. Habis itu aku daftar dengan percaya diri. Kalau tahun kemarin aku gagal, mungkin gara-gara aku nggak ada organisasi, mungkin tahun ini aku bisa lolos karena aku ada organisasi gitu ceritanya kan guys. Dan ternyata nggak lolos di tahap administrasi berkas. Nggak lolos lagi guys. Tapi tetap ada kerinduan pengen dapat beasiswa ini. Penting beasiswa ini karena kayaknya seru beasiswa Pertamina itu guys. Ada namanya beasiswa Pertamina ini untuk orang-orang yang berprestasi dan berorganisasi, aktif berorganisasi juga, dan dia itu apa namanya? Peduli sama lingkungan guys. Lalu di semester 6 lagi, tahun depannya lagi aku coba daftar. Tapi di semester 6 aku sudah mempunyai teman yang memang udah lolos juga di beasiswa Pertamina, jadi bisa membimbing aku, memberi aku saran, memberi aku masukan untuk mendaftar itu. Lalu di semester 6 aku coba, aku lolos di tahap administrasi berkas kan guys. Senang kali lah aku di sini kan guys, kayak satu langkah menuju beasiswa. Lalu tapi di situ aku nggak berharap kali untuk menang, karena aku nggak mau kecewa untuk ketiga kalinya. Tapi aku tetap daftar, mumpung mendaftar itu gratis, mencoba itu gratis, tidak ada salahnya mencoba. Terus aku daftar, lolos lagi administrasi berkas, baru ada lagi tahap wawancara. Di situ aku berdoa sama Tuhan, kalau memang kehendakmu aku lolos di beasiswa ini, biarlah Tuhan terjadilah kehendakmu atasku. Apapun nanti keputusannya, apapun nanti hasil akhirnya, aku terima dengan lapang dada. Aku bilang gitu sama Tuhan kan. Dan akhirnya aku lolos lah di tahap wawancara. Aku kira cuma dua seleksinya. Ternyata ada juga FGD. Nah, Focus Group Discussion. Di situ tuh kita itu berdebat sesama teman kita yang seuniv gitu yang diterima lolos seleksi wawancara tadi. Jadi FGD. Di situ juga aku berdoa kan, aku mau berharap banyak Tuhan. Kalau memang ini kehendakmu, kalau memang ini jalanmu, kalau ini memang jalanku juga, aku bisa merasakan dapat beasiswa, biarlah Tuhan terjadi kehendaknya. Pokoknya intinya aku berdoa, kalau mau sejam mau FGD berdoa, baru berapa menit mau FGD berdoa lagi, biar yang hasil terbaik yang terjadi dalam hidupku. Terus dan puji Tuhannya aku lolos guys, lolos beasiswa itu. Dan keinginanku di semester 2 kemarin terwujud sekarang. Padahal aku mintanya di semester 2 kemarin lulusnya kan, biar aku bisa pamer sama teman-teman, bukan sama teman-teman, sama mama-mama di kampungku tuh, jabir-jabir kali. Mereka gara-gara anaknya mendapat beasiswa pamer kali sama mamaku. Jadi mamaku kan merasa, wah kenapa anakku tidak dapat, apa kurangnya anakku. Tapi sesudah aku dapat, bukannya aku malah pamer guys, malah kayak aku merasa, kok Tuhan itu baik kali sama aku, ya ampun. Ternyata Tuhan itu mendengarkan doa-doa. Karena aku sempat kecewa, karena aku udah sampai 3 kali aku ditolak di SBMPTN, di SNPTN, di BBUD 3 kali tolak. Terus itu aku daftar lagi beasiswa di semester 2 gagal, di semester 4 gagal. Tapi aku tetap coba. Aku kira kayak Tuhan itu nggak dengarkan doaku, tapi ternyata Tuhan memberikan beasiswa itu di waktu yang tepat. Karena di semester akhir ini aku membutuhkan banyak biaya untuk ujian sempro, kompre, SMH, semuanya aku butuh banyak biaya. Tapi Tuhan memberikannya di waktu yang tepat. Ini hasilnya guys. Walaupun tidak secantik, tertutupi nggak? Oh, lumayan lah ya tertutupi. Aku mau pakai apa lagi ya? Jadi inti dari ceritaku itu guys, jangan pernah berhenti mencoba. Walaupun kamu sekali gagal, 2 kali gagal, tapi itu bukan halangan untuk kamu meraihnya. Kalau kamu bermimpi atau berharap ingin mendapatkan itu tapi gagal terus, jangan ubah mimpinya, tapi ubah cara kamu mendapatkannya dari sebelumnya. Seperti aku di semester 2, aku nekat daftar walaupun tidak ada temanku yang lolos itu, tapi aku tetap daftar. Di semester 4 pun begitu, walaupun aku tetap gak punya teman yang lolos beasiswa itu, tetap aku daftar. Tapi aku daftar lagi di semester 6, aku ubah caraku, aku memperbanyak teman-temanku, aku memperbanyak ya teman-teman lah dibilang ya kan, biar aku bisa meraih apa yang aku cita-citakan gitu loh. Jadi apapun nanti yang kamu coba, kamu ingin mendapatkan itu, kamu tidak dapat, ubah cara kamu untuk mendapatkannya. Tapi bukan ubah mimpinya gitu. Tuh ya, lupa eyeshadownya belum ada ternyata. Jadi gitu ya guys.
aku pun merasa gimana ya sama Tuhan, kok Tuhan itu baik banget gitu loh. Aku nggak pandai-pandai kali makeup guys. Udah selesai guys, terima kasih sudah mendengarkan ocehanku dan sudah melihat aku make up, sudah menyaksikanku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya guys, walaupun apa yang aku bilang tadi ya, semoga memotivasi kalian. Jadi buat kalian teman-teman yang masih kuliah, bingung kayak mana ya cara menghasilkan duit selagi masih kuliah, ya kalian perluas pertemanan kalian, jangan stuck di situ-situ aja, jangan asik rebah-rebahan aja. Kalian cari pertemanan kalian perluas wawasan kalian perluas dunia kalian, jangan batasi diri kalian intinya ya, agar kalian dapat melangkah lebih baik lagi dari kalian yang sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, bye bye.